Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel Uda Fikri. Teman-teman, saya mau memberikan standing applause dulu ya. Standing applause untuk siapa ini? Untuk UPI. Wow. Tim UPI lah, gitu kira-kira ya. Yang berhasil meredam, atau apa yang paling pas ya? Membungkam. Kasus yang sebenarnya ini bukan main-main loh ini. Sudah menyangkut nyawa manusia loh. Tapi tim UPI berhasil meredam kasus ini. Iya enggak? Kasus almarhumah Ajeng ya. Bayangkan ya, tidak sampai 1 minggu itu udah hening ya, udah tenang. Enggak ada lagi media yang membahas tentang kasus almarhumah Ajeng sama sekali. Bayangkan loh. Ini 2 kali lah standing ovation. Luar biasa. Aduh, saya nggak tahu gimana itu mereka ini ya, orang-orang ini yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia ini berhasil meredam kasus sebesar ini. Ya Allah, saya sih sebenarnya merasa apa yang saya lakukan ya dari kemarin ya, mengangkat kasus ini, ya seakan-akan ya sia-sia ya. Padahal saya berharap setidaknya melalui kasus ini, ya siapapun lah pokoknya yang ada di UPI ya, nanti saya sebut UPI, saya dikira mencemarkan nama baik institusi lagi, terus menyerang lembaga lagi ya, atau institusi. Bukan lembaganya yang saya permasalahkan ya, tapi orang-orang yang di dalamnya gitu loh. Dan banyak yang berharap sebenarnya, mudah-mudahan pihak UPI tentunya yang dibantu dan dilakukan oleh kepolisian melakukan investigasi atau mengusut tuntas kasus almarhumah Ajeng ini ya sampai tuntas gitu loh, sampai terang benderang. Jadi Ajeng ini apakah bunuh diri, apakah kecelakaan, atau yang paling parah ini yang kita takutkan ini yang ketiga, apa itu? Dibunuh. Kan itu yang kita takutkan. Nah, masalahnya kesimpulan kepolisian kemarin, coba kalian tonton lagi. Dari keterangan hasil pemeriksaan saksi-saksi, khususnya dari saksi AV, yaitu mantan pacarnya. Pada saat itu saksi menjelaskan hasil pemeriksaan BAP bahwa terjadi cekcok mulut, cekcok permasalahan dengan korban. Korban dikirim ke rumah sakit jam 19.30, kemudian menunggu surat permintaan dari penyidik, surat permintaan untuk dilakukan visum. Kebetulan keluarganya menolak untuk dilakukan otopsi, sehingga permintaan untuk visumnya adalah permintaan pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar dilakukan di pukul 22, kemudian dari pemeriksaan ditemukan ada beberapa lukanya, itu ditemukan ada luka di daerah wajah, kemudian ada luka di daerah wajah sisi kanan, kemudian ditemukan ada luka atau luka itu di tungkai bawah kanan, kemudian ada juga patah tutup itu di tungkai atas kanan dan juga tungkai bawah kanan. Jadi distribusi luka di sisi sebelah kanan. Jadi mungkin sesuai dengan tadi yang ditunjukkan oleh Pak Kapolres, kondisi korbannya terjadi memang ke sisi kanan dari sisi TV tadi. Itu. Karena ini hanya pemeriksaan luar, tentu sebab pasti tidak dapat ditentukan karena kami tidak bisa melihat kondisi di dalam, karena keluar dari hidung, telinga, kemungkinan adanya patah di daerah tengkorak. Akan tetapi tidak ditemukannya luka, tentu itu baru prediksi karena tidak bisa teraba dan tidak bisa juga terlihat. Dan itu hanya bisa dipastikan dengan dilakukan otopsi. Yang di sini tidak kami lakukan karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Kasus Ajeng ini ditutup ya. Itu yang secara resmi Polres Tabes Bandung itu mengatakan kasus Ajeng itu ditutup. Karena apa? Karena tidak ada unsur pidana, gitu aja. Kesimpulannya tidak jelas. Apakah Ajeng ini bunuh diri, apakah kecelakaan, apakah yang terakhir dibunuh, itu nggak jelas ya. Kalau dibunuh nggak, karena kan katanya tidak ada unsur pidana. Tapi yang 2 ini nggak disebut juga, apakah bunuh diri, apakah kecelakaan, nggak disebut. Cuma bilangnya Ajeng ini meninggal karena faktor asmara. Kalaupun asmara, mana buktinya? Nggak dijelasin juga, nggak ditunjukin juga. Contoh kalau memang masalah asmara, mana chat WA antara si almarhumah Ajeng dengan mantan pacarnya atau siapalah gitu ya, yang menunjukkan itu memang asmara, kan nggak ditunjukkan juga oleh
pihak kepolisian. Jadi ini masih ambigu, masih nggak jelas sebenarnya. Tapi ya udahlah, nanti kalau saya ungkit-ungkit lagi masalah Ajeng, saya diserang lagi. Ini saya udah sampai detik ini saya masih diserang ini. Entah oleh buzzer kah ya. Dibilang buzzer nggak mau, tapi akunnya nggak jelas, followernya nggak ada, followingnya nggak ada, postingannya pun nggak ada. Dibilang buzzer nggak mau. Itu kan aneh. Minimal gentle gitu loh. Iya saya buzzer gitu. Kalau Anda mengaku buzzer kan enak gitu loh. Kita lek-lekannya ya, kalau bahasa orang Surabaya itu lek-lekan, berhadap-hadapannya itu enak. Ini enggak, bersembunyi di balik akun abal-abal, foto profilnya nggak jelas, dan akunnya pun nggak jelas. Dibilang buzzer nggak mau. Akun-akun yang jelas itu malah mendukung buzzer. Minimal kan gini, oh jangan mengikuti narasi buzzer lah, buat narasi Anda sendiri. Ada sih beberapa akun yang dia membuat narasi sendiri, bagus, boleh gitu ya. Ada itu yang dari staf UPI ya, dia mengaku staf UPI, siapa? Salahuddin itu. Nah, itu bagus dia membangun narasi sendiri. Dan ini terutama ya, sudah dikonfirmasi oleh dia sendiri, oleh Salahuddin ini ya, bahwa betul ada kejadian penemuan mayat bayi. Saya masih ingat itu, pada tanggal 5 September 2024 ya. Nah, itu dia sudah mengkonfirmasi teman-teman ya. Nah, ini pertanyaannya kenapa tidak dipublikasikan? Kalau dia alasannya, oh itu yang membuang bayi bukanlah orang UPI. Loh, kata siapa? Kan itu harus jelas keterangannya, buktinya. Kalau memang orang luar, mana CCTV-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu harus dipublikasikan. Apalagi Anda UPI merupakan lembaga publik ya. Anda itu milik negara, harus mengikuti aturan perundang-undangan yang mengatakan transparansi informasi publik. Ini enggak ditutup-tutupi. Kenapa? Dan banyak sekali ya. Ini nanti saya bacakan beberapa komen kejadian-kejadian yang ada di UPI tapi ditutup-tutupi. Nih, banyak yang nggak tahu ya tentang kejadian penemuan mayat bayi itu. Sumpah Bol, ada yang buang bayi. Serius ada yang buang bayi. Buang bayi di mana Bang? Aku mahasiswa UPI kok nggak tahu. Ya karena ditutup-tutupi. Nggak boleh diliput, nggak boleh diangkat ke medsos atau ke media. Itu kenapa? Kalau memang UPI tidak bersalah kan nggak masalah. Biarin aja. Kita keterbukaan publik sekarang ini. Mau baik, mau buruk, udah biarin aja. Kok takut pencemaran nama baik atau nama baik UPI jelek? Nggak gitu caranya. Malah dengan keterbukaan itu masyarakat lebih bisa percaya kepada Anda. Ini enggak ditutup-tutupin. Banyak loh kejadian ini. Kak, dulu saya juga kemalingan di asrama, nggak boleh diusut. Katanya takut nama UPI-nya jelek loh. Itu juga kejadian. Dulu banget ya pas aku ospek ada yang meninggoy. Meninggoy itu maksudnya meninggal. Dari UKM itu. UKM yang sama ini berarti ya. UKM yang sama dengan Ajeng, saya nggak tahu apa namanya. Tapi anyep-anyep aja. Ya maksudnya nggak ada berita-berita apapun tentang ini. Mahasiswa yang meninggal ketika ospek ini. Ini kenapa? UPI sebenarnya sudah melanggar undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Itu udah jelas itu. Ini jangan bilang saya mencemarkan nama baik UPI, bukan. Ini Pak Rektor, ini tanggung jawab Anda sebenarnya sebagai pemimpin UPI. Kenapa kok sampai informasi yang sangat penting seperti ini ya, seperti kematian Ajeng, penemuan mayat bayi, tadi ada mahasiswa yang meninggal ketika ospek, kenapa tidak disampaikan kepada publik? Itu udah melanggar loh undang-undang keterbukaan publik. Capek saya harus berjuang sendirian melawan lembaga ini. Ini lembaga besar UPI ini. Saya bukan gimana ya? Bukan institusinya, orang-orangnya. Keterbukaan publik itu bukan berarti Anda akan tercemar nama baiknya. Enggak. Undip contohnya. Undip meskipun sampai detik ini masih diberitakan ya, tapi masih ada mahasiswa yang mendaftar ke sana. Nggak ada masalah. Malah kalau Anda tutup-tutupi seperti ini, lebih banyak lagi yang tidak percaya dengan Anda. Gitu loh ya. Udahlah, ini saya serahkan kepada Anda ya, kepada UPI sendiri, kepada kepolisian, apalagi kepolisian bilangnya udah ditutup. Ya saya nggak tahu lah, terserah itu. Anda yang bertanggung jawab nanti entah di akhirat kayak atau bagaimana kayak. Dan katanya BEM UPI mau mengawal kasus ini. Ya nggak tahu. Kemarin saya dihubungi oleh Presiden BEM-nya. Kita pun dari BEM UPI ya memang harus mengawal gitu Bang ya terkait kasus ini. Katanya akan mengawal kasus ini, tapi ketika saya hubungi lagi nggak dijawab. Ya udah, terserah. Kalau nggak salah dia sekarang sudah demisioner, udah berganti kepemimpinannya, udah beda Presiden BEM-nya. Ya udah, saya serahkan lah. Kemarin juga ketika live TikTok ada katanya sih mahasiswa, dia S1 terus sekarang lagi S2 di UPI juga, dari
FPOK olahraga merupakan bagian dari BEM UPI juga gitu ya. Dari kita pun lagi mendalami ini gitu secara ya shadow lah gitu. Ya diam-diam gitu Abang. Belum bisa speak up ke media karena belum dapat info yang benar-benar A1 gitu. Lagi melakukan investigasi bayangan. Saya nggak tahu, Rektorat UPI tahu nggak tentang itu. Kalau nggak tahu berarti memang betul-betul bayangan. Haruslah dilanjutkan itu ya. Saya nggak akan bahas Ajeng lagi. Ya, saya serahkan kepada kalian biar selesai gitu ya masalahnya. Masalahnya begini loh. Ini sudah melibatkan nyawa manusia. Itu masalahnya. Dan harapan kita apa? Ini harus diusut tuntas biar tidak terjadi korban jiwa selanjutnya. Ini sebentar lagi kan mau pendaftaran kuliah. Ini kira-kira masih mau nggak kuliah di kampus ini? Sudah berkali-kali loh. Salah satunya almarhumah Ajeng ini. Dan itu pun tidak diusut tuntas. Alasannya karena keluarga tidak mau jenazahnya diotopsi. Aduh, nggak tahu lah itu betul apa enggak, terserah.